Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, semalam ya ada acara ILC di mana di situ ada perdebatan antara Nusron Wahid dan juga Bang Faisal juga Bang Masinton ya. Di sini membahas tentang pemajulan Pak Jokowi. Tentu ya di sini kita tahu ya Nusron Wahid ini adalah kubu dari Pak Jokowi yang dulunya ya beliau jejak digitalnya ada tuh tidak mendukung Pak Prabowo, tapi sekarang sebaliknya beliau mendukung Pak Prabowo. Nah dalam acara ini di mana Bang Karni Ilyas menanyakan tentang kenapa Pak Jokowi harus dimakjulkan. Begitupun penjelasan dari Bang Faisal dan diteruskan oleh Bang Masinton lalu ditanggapi oleh Nusron Wahid. Ketika itu mungkin di sini ada miscommunication sehingga membuat Bang Faisal pun memotong perkataan dari Nusron Wahid sehingga menimbulkan adu argumen yang tentu saja membuat keadaan semakin memanas. Nah dari sini nanti kita bisa menilai ya. Dan tentunya jika kalian ingin menonton lengkapnya langsung saja ke channel ILC ya. Karena di video ini bentuknya hanya ringkasan saja ya. Kalau ingin fullnya langsung aja masuk ke channel ILC. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Ada miskomunikasi, bahaya Anda ya, provokasi kalau ini. Saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang dibentuk. Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung nah, ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan mengatakan berapa, buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik rakyat. Dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya, makanya di mana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari. Sebentar. Saya tadi udah ngomong. Waktu Anda bicara, saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat, bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, kecerdasan dan hati nuranimu. Kita ini sama-sama 98. Ya, Pak buka Faisal, hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Cukup. Itu fakta. Cukup. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Anda respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Karni. Ya, Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi
Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi Saya tafsir, mau bicara apa itu saja manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani Jangan saya, Anda Pak Faisal. menggiring opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya. Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh Ya kan, berpendapat. saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang Ya. tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada Yang cukup. lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, Ya, nggak apa-apa. cukup. Silakan sana. Cukup. Pelanggaran etik, Etik empat-empatnya. berat. Etik semua. Siapa yang dipecat? Duh, gini. Siapa yang dipecat dari Sebentar jabatan? dulu. Saya mengatakan kalau pelanggaran etik kan ada graduasinya karena kebetulan Bos, dia di mana-mana semua tahu MK itu tentang norma. Tentang putusan dari MK itu secara persona yang diuntungkan siapa? Siapa? Anak muda mana yang yang diuntungkan itu? bisa Masinton, bisa saudara Samsul Arifin. Enggak, saya memenuhi syarat Ya, kok. Kalau saya yang lain. memenuhi syarat Enggak, sebagai cawapres, Samsul Arifin misal, Bupati Trenggalek, saudara Arifin misal, kan sayangnya nggak dicalonkan. Bisa saudara Yani, Bupati Gresik, umurnya 32 tahun. Tanya siapa yang dicalonkan? Loh, soal Paman memutuskan untuk ponakan, itulah yang disebut nepotisme. sebentar. Paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan karena memang di situ adalah yang diuji norma. Ya, Pak. Tetapi yang pengguna dari putusan itu siapa? Yang Ponakan, Pak, tanya. Lu jangan bicara yang mengawang-awang, kita bicara fakta, bro. Sebentar. Yang bisa menggunakan norma itu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Hanya kebetulan saja partainya Bapak tidak mau ngasih kesempatan sama yang lain. Karena ponakan Itu bukan saja. anak presiden. Yang lain yang bisa menggunakan itu dia bukan anak presiden. Brother. Saudara Masinton tidak ada hubungannya. Karena itu kalau orang yang setuju, Faktanya yang menggunakan itu anak presiden, bos. tapi Fakta, lo biasakan kau berbicara fakta. Jangan mengawang-awang. Maka ketika kau bicara tadi tentang Fukuyama, Huntington, ya, kau bicara tentang law order yang dimana subjeknya kau anggap itu adalah rakyat. Ketika datang dari pusat kekuasaan, ketidaktertiban itu, maka rakyat marah. Ketidaktertiban itu jangan kau justifikasi hanya untuk rakyat. Terhadap kekuasaan, dia sudah diatur oleh tertibnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka ketika itu datang dari pusat kekuasaan menabrak seluruh aturan tadi, maka muncullah ide tentang pemakzulan dari kawan-kawan petisi 100 itu. Jadi kau tidak bisa melihat itu secara prosedural formal, di mana ide mau mengawang-awang, kau menafikan fakta, sehingga kau mendiamkan seluruh proses manipulasi dalam demokrasi ini. Kau juga salah. Sebagai kau anak muda, kau orang yang pernah berjuang untuk reformasi dan demokrasi, gunakan hati nuranimu. Cukup. kenapa kamu nyalah-nyalahkan sikap saya? Loh, lah iya, komitmenmu di mana? Saya berhak untuk menagih kau. Saya punya pendapat, di mana salahnya? Salah tadi. Cukup. Ketika kau Gantian bilang saya ya. Ya. Saya tertib sudah order 4 tadi kali, itu kepada saya rakyat. sudah 4 kali dipotong dan saya tidak pernah sekalipun memotong orang. Oh, ceritanya mau dijolimin nih. Loh, nah ini fakta kalau Ya bicara joget fakta. aja, bos. Dan kita tunggu ya nanti tanggapan juga dari Bung Rocky Gerung, tapi beliau belum menanggapi soal ini. Kayaknya lebih seru nih kalau tanggapin sama Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.